Nuwun, sedulur, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, setelah kita mengalami keterpurukan dan pastinya dengan step-step yang sudah saya berikan, maka mari kita mencoba menyusun langkah baru. Dengan cara apa? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, di dalam video kali ini saya ingin meyakinkan panjenengan bahwa kehidupan ini mutlak 100% terjadi karena diri Anda, bukan karena hal-hal lain. Jadi cobalah keluar dari ilusi bahwa hidup ini sudah ditakdirkan. Hidup ini sudah ada yang menentukan bahwa Tuhan adalah Maha Baik. Di semua ajaran pun mengajarkan bahwa Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu tidak mempunyai keinginan untuk merubahnya. Maka dari itu sedulur, kita hilangkan hal-hal itu. Dan kita rubah cara berdoa kita. Yang tadinya permohonan, hilangkan. Ubahlah dengan rasa syukur. Dan saya jamin doa-doa yang penuh rasa syukur, rasa terima kasih, doa yang berucap tentang kebaikan, maka akan lebih cepat dikabulkan. Yang mengabulkan siapa? Apakah Tuhan? Belum tentu. Alam semesta ini yang pastinya. Karena alam semesta ini merespon getaran-getaran positif yang ada dalam diri manusia. Kalau panjenengan mempunyai doa yang memohon terus, artinya itu memancarkan energi negatif, maka tidak akan diberikan energi positif dari alam, tapi yang diberikan adalah energi negatif juga. Kita analogikan ada 2 ekor hewan, yang satu macan, yang satu kijang. Yang macan berdoa bahwa Tuhan, tolong beri aku makanan. Seandainya kijang ini adalah makanan buatku, maka mudahkan aku untuk mendapatkannya. Sedangkan si kijang atau si rusa ini memohon kepada Tuhan. Tuhan, selamatkanlah aku dari macan ini, supaya tidak memakanku, karena aku punya anak, punya keluarga yang harus kuhidupi. Siapakah menurut panjenengan doa yang mana yang akan dikabulkan? Nothing. Tidak ada yang dikabulkan. Semua kembali ke usaha bagaimana macan itu menerkam, menyerang, menyergap mangsanya, dan bagaimana mangsanya itu bisa waspada dan melarikan diri, lari dari kejaran macan. Inilah contoh, inilah analogi yang sama kita terapkan di saat kita terpuruk, bahwa tidak akan ada yang menolong sekalipun itu Tuhan, kecuali diri kita sendiri. Dan percayalah bahwa selama ini kita sudah hidup di dalam ilusi yang sangat membelenggu.
Contohnya, nasib sudah ditakdirkan. Jadi kita ora perlu ngoyo. Siapa bilang 100% takdir dan jalan hidup itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Panjenengan terpuruk itu juga karena panjenengan sendiri. Nah, inilah yang dimaksud bahwa panjenengan harus lepas dari ilusi agar tidak semakin malas, agar tidak bergantung terhadap hal lain, tapi panjenengan bisa berusaha bangkit dan berdiri kembali. Setelah memaafkan diri sendiri, setelah merawat diri sendiri, setelah bisa memberikan atau membuat keinginan yang lebih realistis, maka sudah seharusnya panjenengan bangkit sekarang, lepas dari ilusi-ilusi itu. Lakukan apa yang panjenengan sukai, itu namanya passion. Walaupun sekarang usia panjenengan sudah 30, 40, bahkan 50, tidak ada kata terlambat. Lakukan passion Anda, sehingga kalau passion itu sudah menjadi habit, kebiasaan, maka rezeki itu yang akan mengalir. Karena kita bekerja berdasarkan cinta dan sayang terhadap pekerjaan kita, bukan karena terpaksa. Nah, ketika rezeki itu mengalir, artinya panjenengan akan lebih mudah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Ini adalah kunci hidup. Maka dari itu sebetulnya dari kecil sampai sekarang, ilmu yang terpenting adalah ilmu bertahan hidup, ilmu ekonomi, dan ilmu spiritual. Yang ini tidak diberikan oleh lembaga pendidikan manapun, jenjang pendidikan manapun. Kalau panjenengan mempunyai passion dan itu dikerjakan dengan baik, maka panjenengan menjadi ahli dan punya kompetensi terhadap keahlian panjenengan. Sebagai contoh, kalau seorang guru itu tidak bisa menjadi dokter, tidak bisa menjadi insinyur, tidak bisa menjadi tukang. Tapi seorang dokter, seorang polisi, seorang TNI, seorang tukang bisa menjadi guru. Karena apa? Guru bukan ahli kompetensi. Tidak ada kompetensi di sana. Tapi kalau seorang dokter, seorang ahli teknologi, seorang polisi, seorang tentara, mereka adalah tenaga-tenaga terlatih dan tenaga ahli. Maka dari itu sedulur, pelajarilah 3 unsur dasar dalam hidup, yaitu bertahan hidup, spiritual, dan ekonomi. Maka dari itu mulailah sekarang, pilihlah hal-hal yang menyenangkan buat Anda, lakukan. Dalam hal pekerjaan, bukan dalam hal keinginan. Kalau keinginan yang menyenangkan banyak, tapi nanti panjenengan akan terjerumus lagi ke hal-hal yang penuh ilusi lagi. Maka dari itu, ini hal dalam pekerjaan untuk menentukan langkah panjenengan selanjutnya. Jadi apa yang harus panjenengan kerjakan, silahkan ditulis dalam buku harian panjenengan. Yang akan saya lakukan ini. Nah, inilah yang terpenting untuk lepas dari keterpurukan. Panjenengan tidak bisa hanya berdiam diri, panjenengan tidak bisa hanya dengan menyesali, panjenengan tidak bisa hanya dengan menyalahkan orang lain. Karena 100% kehidupan ini berdasarkan
hasil dari tingkah dan pola panjenengan hidup. Nah, semoga bermanfaat sedulur, karena ini momen-momen yang terpenting di saat panjenengan membangun kembali. Carilah yang sesuai passion. Passion ini akan menentukan kedepannya. Kesampingkan semua omongan orang, kesampingkan semua omongan bahkan keluarga yang menjatuhkan, singkirkan semua, jalani kedepannya sesuai dengan apa yang menjadi hobi, kesenangan, dan apa yang menjadi passion panjenengan. Kalau itu dilakukan, maka panjenengan menjadi orang yang berkompeten. Dan kalau orang yang berkompeten, maka akan dicari orang lain yang ingin menyerap keahlian panjenengan. Demikian sedulur, inti dari video ini adalah keluarlah dari ilusi, lalu bergeraklah, melangkahlah sesuai dengan keahlian, sesuai dengan hobi panjenengan, sesuai dengan bakat panjenengan, sesuai dengan minat panjenengan. Dengan demikian, panjenengan akan segera bisa lolos dari keterpurukan. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata dari saya mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.